Males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Hari ini izinkan kami memaparkan materi mengenai akhlak. Kami dari kelompok 8 dengan saya Najaulia Hasanah dengan NIM 432240101138. Saya dengan Austriawan Sekinisa dengan NIM 4322401135. Saya Panji Aryo Nugroho dengan NIM 432240101025. Saya Muhammad Rifaldi dengan NIM 432240100044. Kemudian sumber pembahasan yang untuk materi ini kami peroleh dari buku yaitu yang berjudul Studi Islam di Tengah Masyarakat Majemuk karya Rozak, Abdul dan Ja'far. Kemudian selain buku kami mengambil sumber pembahasan dari Al-Quran dan hadis yaitu Quran Surah Al-Ahzab, Quran Surah An-Nahl, hadis riwayat Muslim, dan hadis riwayat Ahmad. Oke, pertama di sini saya akan membahas mengenai definisi dari akhlak itu sendiri. Jadi di sini ada dua orang. Yang pertama ada menurut Ibnu Miskawai. Nah, menurut beliau, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan akal lagi. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, akhlak sebagai sifat dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam. Nah, selanjutnya di sini juga ada ciri-ciri. Kami mengambil dari opini dari Abudin Nata yang beliau mengemukakan bahwa ciri-ciri perbuatan akhlak adalah yang pertama, ada perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga menjadi kepribadian. Kedua, dilakukan dengan mudah tanpa pertimbangan mendalam. Ketiga, timbul atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari luar. Dan yang terakhir, dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar kepura-puraan. Yang pertama di sini ada jenis-jenis akhlak. Yang pertama itu ada akhlak mahmudah atau terpuji. Contohnya ada jujur, sabar, rendah hati, atau tawadu. Di sini juga ada sumbernya dan di sini ada dari Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itu mengandung makna tentang kejujuran. Next. Kemudian yang kedua ada akhlak mazmumah yang artinya tercela. Di sini contohnya ada bohong, ria, kemudian sombong atau takabur. Di sini kami ada salah satu contohnya dari Quran surat An-Nahl ayat 105 yang artinya sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Baik, selanjutnya adalah membangun akhlak di era digital. Membangun akhlak di era digital merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab kita sebagai muslim di zaman teknologi ini. Kenapa membangun akhlak di era digital penting? Karena akhlak merupakan salah satu pondasi atau dasar suatu peradaban. Akhlak yang baik membentuk karakter dan moral masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akhlak yang baik, mereka bisa membangun peradaban yang maju dan berkembang. Contohnya pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid, peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya karena masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang mulia. Sebaliknya, jika akhlak dalam suatu masyarakat rusak, maka peradaban mereka akan mengalami kemunduran atau keruntuhan. Belum. Ya, maaf. Era digital ini telah mengubah cara kita berinteraksi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, sebagai seorang muslim kita tidak hanya dituntut untuk melek digital, tetapi dituntut untuk harus menjaga akhlak dalam setiap interaksi yang kita lakukan. Nah, dalam Islam, akhlak dibagi menjadi 3. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, dan yang terakhir adalah hablum minal alam. Yang pertama adalah
Akhlak terhadap Allah atau hablum minallah, yang berarti hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hubungan antara sang pencipta dengan penciptanya. Manusia hidup di dunia pada hakikatnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya di sini yaitu menjaga keikhlasan dalam ibadah, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah surah ayat kelima. Kemudian menerima takdir dan bersyukur atas segala keadaan. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Nah, kemudian akhlak terhadap sesama atau hablum minanas. Hablum minanas adalah hubungan antar manusia atau sesama manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga hubungan baik terhadap sesama. Kemudian di sini contohnya yaitu berbuat baik pada orang tua, menghormati guru, dosen, teman yang sesama manusia. Kemudian tidak menyebarkan fitnah atau hoax di media sosial. Nah, kemudian yang terakhir adalah hablum minal alam. Hablum minal alam adalah hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Manusia diberi tugas untuk memakmurkan bumi atau menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Contohnya, ayat yang menegaskan larangan merusak bumi adalah Quran surah Al-Maidah ayat ke-66 yang artinya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tolong next. Kemudian selanjutnya adalah krisis akhlak di era digital. Di era digital ini, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di balik kemudahan tersebut, kita juga dihadapkan pada tantangan akhlak yang serius. Contoh yang pertama yaitu cancel culture dan cyberbullying. Yaitu fenomena ini sering atau sangat marak terjadi di media sosial. Banyak orang dengan mudah menghujat, menghakimi, bahkan memfitnah tanpa mengecek kebenaran informasi atau fakta. Padahal dalam Islam, perbuatan seperti ini merupakan dosa yang sangat besar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ayat ini jelas melarang kita untuk berprasangka buruk, memfitnah dan membicarakan keburukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di dunia digital atau maya. Kemudian contoh yang kedua yaitu normalisasi hedonisme dan toxic culture. Poin kedua adalah normalisasi gaya hidup hedonis atau budaya yang negatif seperti flexing atau pamer, perbuatan ria, serta gaya hidup bebas tanpa batas. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan selalu bersyukur. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, dan ingat juga tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat ini kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam budaya pamer dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang terakhir yaitu kurangnya etika berkomunikasi. Poin terakhir ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang merasa bebas dalam berkata-kata, terutama berkata-kata yang kasar atau tidak sopan, termasuk di media sosial. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ialah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga lisan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Najwa.
Lalu pengamatan di masyarakat, meskipun banyak tantangan yang sudah disebutkan oleh Aldi, sebetulnya masih banyak contoh positif dari generasi muda yang menerapkan akhlak Islam dalam kehidupan mereka. Yaitu pertama ada banyak anak muda yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti volunteer, lalu ada donasi online, lalu yang kedua ada munculnya tren hijrah di kalangan Gen Z yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan ketiga komunitas positif di media sosial yang menyebarkan dakwah dan motivasi Islam. Namun masih banyak kasus pelanggaran akhlak seperti marak kasus flexing dan penipuan online, lalu ada konten prank yang merendahkan orang lain, lalu ada budaya pacaran bebas yang bertentangan dengan Islam. Lalu ada masalah akhlak menurut penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menurunnya akhlak pada generasi muda disebabkan oleh kurangnya pendidikan. Itu ada banyak sekolah hanya fokus pada akademik dan mengesampingkan pendidikan karakter. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lalu yang kedua ada dampak negatif media sosial. Informasi menyebarkan tanpa filter menyebabkan generasi muda lebih percaya influencer daripada ulama. Lalu akhlak bisa rusak karena terpapar konten negatif secara terus-menerus. Dan yang ketiga ada krisis role model. Banyak tokoh publik yang kurang mencerminkan akhlak Islami tetapi tetap dijadikan panutan oleh anak muda. Padahal Islam sudah memberikan teladan terbaik dalam diri Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari teman-teman saya, yaitu akhlak yaitu pondasi utama kehidupan. Jadi kita harus berakhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Gen Z harus adaptif tanpa kehilangan nilai Islami. Kita harus sering mengaji, kayak kita sering ke TPI, sering ikut pengajian. Zaman-zaman sekarang kan banyak pengajian-pengajian itu, kita harus sering-sering hadir, kan banyak yang gratis, ada yang bayar juga kan. Ketiga itu pendidikan agama dan literasi digital sangat penting. Nah di sini banyak nih contoh, saya ngambil TikTok nih, banyak yang dia itu hanya berpedoman dalam kehidupannya, dia tidak mendasarkan dengan Al-Quran. Kita harus benar-benar menyeleksi dengan baik. Keempat yaitu action plan, yaitu sharing sebelum sharing. Terus 2, jaga adab di media sosial. Ikuti tren positif dan sebarkan akhlak baik, yaitu jaga adab di media sosial. Banyak nih kalau kita sakit hati dikit-dikit bikin status di WA nih, nyindir, yang disimpan cuman yang suruh lihat temennya doang yang benci. Itu banyak nih kasusnya di anak muda zaman sekarang. Terus ikuti tren positif nih, yaitu kita sering ke majelis taklim, buat ikut pengajian, sholawatan, kita harus sering-sering ikut kayak gitu. Terus next. Nah, akan pembahasan ini yaitu akhlak mencerminkan moral dan nilai yang kita pegang, termasuk dalam bertutur kata. Sayangnya banyak generasi muda kini menormalisasi penggunaan kata-kata kasar bahkan dalam bercanda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan media sosial dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lisan. Dalam ajaran agama Islam, tutur kata yang baik adalah bagian dari akhlak terpuji yang harus dijaga. Kita sebagai generasi muda harus membiasakan diri untuk berbicara dengan santun agar menciptakan lingkungan yang lebih positif dan penuh rasa hormat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya membuka sesi tanya jawab.